Terima kasih buat Teh Selin. Sebelum memulai bimbel, kedengeran nggak suaranya? Terdengar Teh. Oke, sebelum memulai bimbel, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan ya. Hari ini kita pembahasannya tentang persamaan dasar akuntansi. Kalian belajarnya sampai persamaan dasar akuntansi kan? Ya udah kita bahas persamaan dasar akuntansi ya. Sebentar. Kelihatan nggak? Terlihat Teh. Oke, langsung aja ya. Di sini pengertian persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi itu adalah suatu proses pencatatan tentang perubahan unsur-unsur keuangan pada suatu perusahaan karena adanya suatu transaksi. Unsur-unsur tersebut diantaranya mengenai harta, utang atau kewajiban, dan modal. Nah, ketiga unsur tersebut tuh sangat berpengaruh terhadap posisi keuangan sebuah perusahaan. Terjadinya perubahan satu akun akan berpengaruh terhadap perubahan akun yang lainnya dengan jumlah yang sama. Nah, rumus dasar persamaan dasar akuntansi itu aset atau harta itu harus sama dengan liability atau kewajiban plus equity atau modal. Jadi kalau misalkan posisi harta sama liability harta sama dengan kewajiban plus modal itu harus seimbang, jadi harus balance gitu. Terus di sini ada fungsi persamaan dasar akuntansi. Yang pertama itu menjadi sumber catatan keuangan. Nah, persamaan akuntansi dapat mempermudah perusahaan untuk membuat laporan keuangan. Karena tabel persamaan akuntansi merupakan catatan dari berbagai transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, sebagai tempat untuk mencatat segala transaksi keuangan. Dari persamaan akuntansi ini, mencatat segala bentuk transaksi itu kayak penjualan atau pembelian yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga, mengetahui besarnya saldo. Nah, besaran saldo dari masing-masing unsur penyusun laporan keuangan dapat diketahui dengan mudah. Karena hal ini tentu sangat menguntungkan bagi pembuat laporan keuangan. Karena tidak perlu repot untuk mencari tahu dari mana besaran saldo tersebut berasal. Lalu yang keempat, memeriksa ketepatan. Fungsi yang dari memeriksa ketepatan itu saldo aset dan liabilitas. Jadi kalau misalkan terjadi salah perhitungan, maka bisa menimbulkan kekacauan gitu kan. Kayak posisi harta nih sama posisi liabilitas kewajiban sama modal tuh nggak seimbang. Jadi tuh harus dicari kesalahannya tuh di mana gitu. Lalu kecepatan nggak ngejelasinnya? Cepetan Teh. Mau diulangin lagi? Iya Teh boleh. Yang fungsi ya. Nih, fungsi di sini tuh ada 4. Yang pertama, menjadi sumber catatan keuangan. Nah, persamaan akuntansi itu dapat mempermudah perusahaan untuk membuat laporan keuangan. Karena tabel persamaan akuntansi itu merupakan catatan dari berbagai transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi, tabel persamaan dasar akuntansi itu berguna gitu bagi perusahaan karena situ tuh terdapat transaksi-transaksi yang dicatat oleh bagian keuangan gitu untuk menyusun laporan keuangan nantinya gitu. Nah, yang kedua, sebagai tempat untuk mencatat segala transaksi keuangan. Fungsi lain dari persamaan akuntansi ini adalah tempat untuk mencatat segala bentuk transaksi. Kayak misalkan kita ada penjualan nih ke pelanggan, kita mendapat pendapatan jasa gitu. Terus kita beli perlengkapan, peralatan. Terus kita bayar utang atau kita dapat piutang gitu. Nah, yang ketiga, mengetahui besarnya saldo.
Besaran saldo dari masing-masing unsur penyusun laporan keuangan dapat diketahui dengan mudah. Karena hal ini tentu saja sangat menguntungkan bagi pembuat laporan keuangan. Karena tidak perlu repot-repot untuk mencari tahu dari mana besaran saldo tersebut berasal. Jadi kalau misalnya kita udah nyusun nih, oh kita tahu saldonya itu dari mana, karena kita udah nyusun dari awal transaksi itu, dari tanggal 1 itu transaksinya ini, tanggal 2 transaksinya ini. Nah, yang keempat, memeriksa ketepatan. Fungsi yang terakhir adalah untuk memeriksa ketepatan antara saldo aset dan liabilitas. Jadi kalau ada salah perhitungan, kita tahu nih, oh salahnya di sini, oh di akun ini seharusnya adanya di sini, bukan di sini gitu. Nih, sekarang kita unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Nah, unsur-unsur dari persamaan dasar akuntansi itu yang pertama ada aktiva. Nah, aktiva itu adalah sumber daya atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Aset atau aktiva itu dapat berupa yang pertama itu barang berwujud. Nah, dari barang berwujud itu misalnya tanah, gedung, peralatan. Sedangkan dari yang aset tidak berwujud itu kayak misalnya piutang dagang, hak paten atau merek, ataupun goodwill. Lalu, pembayaran di muka atas jasa tertentu yang baru akan diterima di masa yang akan datang. Dan misalkan kita bayar asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, nah itu pembayaran iklan dibayar di muka, nah itu pembayaran di muka atas jasa tertentu yang bakal kita terima nantinya gitu. Lalu yang selanjutnya ada utang. Nah, liabilitas adalah kewajiban yang harus dilunasi berupa uang atau pelayanan yang dibayarkan atau dilakukan pada masa datang pada pihak lain. Perusahaan dari segala ukuran biasanya meminjam uang dan membeli persediaan barang dagang secara kredit. Nah, kalau misalkan dari hutang nih, misalkan kita beli peralatan secara kredit nih, nah itu belum ada yang udah dibayar sebagian atau sama sekali belum dibayar. Nah itu yang udah dibayar sebagian itu sisanya adalah hutang atas pembelian peralatan. Kalau misalkan kita beli peralatannya full kredit, belum ada dibayar sama sekali, nah itu maksudnya kita nanti hutang gitu. Terus selanjutnya modal. Nah, ekuitas atau modal merupakan sisa dari kepentingan dalam aset suatu perusahaan setelah dikurangi untuk membayar kewajiban. Modal ini biasanya akan digunakan kembali untuk menjalankan kegiatan operasional dalam perusahaan tersebut. Nah, kayak misalkan kita ganti bulan nih, atau kita ganti tahun nih, itu pasti kan ada modal awalnya tuh. Nah, modal awal itu tuh, kita tuh dapatnya dari sisa yang transaksi-transaksi yang sebelumnya, kayak misalkan kita input transaksi bulan Juni. Nah, pasti bulan Mei itu kan ada sisa uang yang udah kita pakai tuh. Nah, dari situ kita masukin ke bulan Juni untuk modal awal. Sampai sini paham kan? Paham, Teh. Lanjut ya. Pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Hubungan antara harta, utang, dan modal itu sangatlah erat. Ketiga unsur ini merupakan bagian utama yang mempengaruhi posisi keuangan. Setiap adanya transaksi yang terjadi akan berpengaruh terhadap ketiga unsur tersebut. Pengaruhnya adalah sebuah transaksi dapat menambah atau mengurangi ketiga unsur tersebut sehingga perubahan unsur-unsur tersebut haruslah seimbang, baik di sisi kanan ataupun di sisi kiri. Nah, ini di sini ada tabel, misalkan ini harta, utang, modal, pendapatan, perlengkapan, pembelian, dan beban. Nah, kalau misalkan harta bertambah itu kan di debit. Kalau misalkan kita mendapatkan pendapatan dari jasa yang udah kita kasih ke pelanggan nih, kita dapat kas. Itu kas kan termasuk ke kategori harta. Nah, kas bertambah itu kan di debit. Nah, kalau misalkan kita bayar utang atau kita beli peralatan, perlengkapan,
Nah, itu kan berkurang kasnya, itu ada di posisi kredit. Nah, selanjutnya utang. Kalau misalkan bertambah itu di kredit. Terus kalau berkurang tuh di debit. Modal juga sama, kalau misalkan bertambah itu di kredit, berkurang tuh di debit. Pendapatan itu bertambah di kredit, berkurang itu di debit. Kelengkapan itu kan masuknya ke harta, sama kayak kas tadi. Kalau misalkan bertambah itu di debit, berkurang itu kredit. Nah, di sini pembelian. Pembelian itu pembelian perlengkapan, pembelian peralatan, kendaraan, atau yang lain-lain. Itu tuh bertambah di debit, berkurang tuh di kredit. Sedangkan kalau di beban itu kan kita bayar bebannya. Nah, beban itu saldo normalnya tuh kan di debit tuh. Jadi kalau misalkan bertambah itu di debit, berkurang itu di kredit. Terus di sini ada yang saldo normalnya. Nah, dari saldo normal harta itu tuh di debit. Tadi kan udah, kalau misalkan bertambah di debit, berkurang di kredit. Dan saldo normal harta itu ada di debit. Kewajiban atau utang, kalau misalkan berkurang itu di debit, bertambah itu kredit. Karena saldo normal dari kewajiban atau utang itu kredit. Terus modal tuh saldo normalnya di kredit. Jadi kalau misalkan modal bertambah itu ada di posisi kredit. Terus ini pendapatan. Nah, pendapatan kalau misalkan kita dapat mendapatkan pendapatan kan otomatis kita di kredit tuh karena saldo normal dari pendapatan itu ada di kredit. Terus kalau misalkan beban itu saldo normalnya di debit. Sampai sini paham kan? Paham, Teh. Paham, Teh. Oke, lanjut ke siklus akuntansi. Nih, di sini ada siklus akuntansi. Jadi kalau misalkan kita mau mencatat eh, akun-akun atau transaksi-transaksi di persamaan dasar akuntansi, itu harus dari siklus yang pertama. Kalau misalkan adanya transaksi, nah dari transaksi itu pasti punya bukti transaksi. Nah, di sini biasanya setelah dari bukti transaksi kita catat ke jurnal umum. Dari jurnal umum nanti kita kelompokkan akun-akun apa aja, kayak misalkan kas itu bertambahnya tanggal berapa, berkurangnya tanggal berapa, nanti kita masukkan di buku besar sesuai akunnya masing-masing. Setelah kita nyusun buku besar nih, kita nyusun namanya neraca saldo. Setelah neraca saldo, adanya jurnal penyesuaian atau adjusting journal entry. Kalau jurnal penyesuaian, kita masukin ke kertas kerja. Dari neraca saldo awal, terus jurnal penyesuaian, nanti ada neraca saldo penyesuaian, setelah itu ada laba rugi, baru nanti neraca. Nah, setelah selesai kertas kerja nih, kita nyusun laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau laba ditahan, terus laporan neraca, terus laporan arus kas. Tapi biasanya yang dipakai tuh laporan laba rugi, laporan perubahan modal, sama neraca. Kalau misalkan arus kas itu biasanya dipakainya kadang jasa make, kadang lebih ke akuntansi nanti di perusahaan dagang biasanya make. Terus adanya jurnal penutup. Nah, jurnal penutup tuh biasanya akun-akun yang ditutup tuh misal kayak beban, pendapatan, ikhtisar laba rugi, price. Nah, itu tuh masuk ke jurnal penutup. Nah, setelah jurnal penutup adanya neraca saldo setelah penutupan nih. Setelah ada neraca saldo setelah penutupan, nanti kita jurnal pembalik. Nah, akun-akun yang perlu dibalik itu masuknya ke jurnal pembalik. Kita lanjut ke contoh soal aja deh. Ini ada contoh soal. Kita nyusun persamaan dasar akuntansinya sama laporan keuangannya. Laba rugi, perubahan modal, sama neraca. Soalnya bisa kalian tulis, bisa kalian screenshot, itu terserah kalian.
Tapi kalian paham kan? Paham, Teh. Oke. Kalian ngerjain soalnya udah sampai mana? Soal-soal yang kalian diajar akuntansi AKD sama siapa? Bu Leni apa Pak Ferry? Sama Bu Leni, Teh. Udah sampai di mana ngerjainnya? Buku besar, laporan keuangan? Waktu itu mah udah dijelasin sampai jurnal penutup, Teh. Cuman dijelasinnya baru dikit. Cuma cuma intinya aja gitu, Teh. Waktu itu Teteh juga kalau nggak salah AKD 1 itu cuman sampai laporan keuangan kalau nggak salah. Tapi kalian UAS-nya dikasih kisi-kisinya sampai mana? Kalau UAS dikasihnya dari trial balance, terus kita ngelanjutin sampai jurnal penutup. Oh, sampai jurnal penutup. Berarti kalian udah ngerjain jurnal penyesuaian? Kalian ngerjainnya penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, sama sampai jurnal penutup ya? Iya, Teh. Iya, Teh. Nah, dari situ kalian yang belum ngerti yang mana? Dari jurnal penyesuaian, terus neraca lajur, laporan keuangan, sama jurnal penutup. Izin Teh, paling yang jurnal penyesuaian, soalnya masih banyak yang bingung di situ. Oh, oke. Bentar. Teteh cari soal jurnal untuk penyesuaian. Soalnya kirain kalian PDA-nya dari awal, jadi Teteh nggak nyari yang jurnal penyesuaian. Bentar ya. Soalnya didikte aja. Kedengaran nggak suaranya? Terdengar, Teh. Soalnya didikte aja ya. Iya, Teh. Yang pertama, iklan dibayar di muka sebesar 1.500.000 untuk 10 kali terbit dan sudah 3 kali terbit. Teh, boleh diulang? Nih, iklan dibayar di muka sebesar 1.500.000 untuk 10 kali terbit dan sudah terbit 3 kali. Udah? Sudah, Teh. Yang kedua, perlengkapan yang terpakai sebesar 5 juta. Diulangin ya, perlengkapan yang terpakai sebesar 5 juta. Lanjut, yang ketiga, gaji karyawan yang belum dibayar sebesar 2 juta. Diulangi, gaji karyawan yang belum dibayar sebesar 2 juta. Lanjut ya. Iya, Teh. Yang keempat, sewa yang sudah kadaluarsa sebesar 12 juta. Diulangi, sewa yang sudah kadaluarsa sebesar 12 juta. Lanjut, beban asuransi sebesar 2.400.000 dibayar tanggal 1 April 2015 untuk masa 1 tahun. Diulangi, beban asuransi sebesar 2.400.000 dibayar tanggal 1 April 2015 untuk masa 1 tahun. Soalnya udah catat semua? Udah. Sudah, Teh.
Nah, kita kerjain dari yang nomor 1. Coba nomor 1 yang udah ngerti siapa? Yang udah ngerti boleh. Izin Teh, tadi yang 10 kali terbit dan sudah terbitnya berapa? Yang sudah terbitnya 3 kali. Terima kasih Teh. Oke. Teh, berarti akunnya ada 4, ada 2. Apa ada Ya, 4? ada 2. Ya udah kita bahas aja ya. Yang kan di sini iklan dibayar di muka sebesar 1.500.000 untuk 10 kali terbit dan sudah terbit sebanyak 3 kali. Nah, selama ini kan bulan Desember 2015. Nah, selama bulan Desember tuh udah 3 kali terbit dan dia tuh bayarnya untuk 10 kali terbit sebanyak 1.500.000. Nah, kalau misalkan kita mau nyusun zona penyesuaian, kan kita udah 3 kali terbit nih. 3 per 10 dikali 1.500.000. Karena kita 3 kali terbit dan masih punya 7 kali, itu tuh yang tersisa sebanyak 7 kali terbit tuh belum kita pakai. Nah, yang udah kita pakai pada bulan ini tuh sebanyak 3. Jadi 3 per 10 dikali 1.500.000 itu 450.000. Sama nggak? Sama Teh. Nah, untuk akunnya itu yang di posisi debit itu beban iklan, untuk yang di posisi kredit itu iklan dibayar di muka. Nominalnya sama, yang beban iklan 450.000 dan untuk iklan dibayar di mukanya 450.000. Lanjut yang kedua. Yang pertama pada paham kan? Kalau nggak paham bilang, takutnya nanti ke belakang-belakangnya malah nggak ngerti, susah buat nyesuaiin gitu. Boleh diulang lagi gak Teh? Oke. Nih, jadi kan kita nih ada iklan dibayar di muka. Nah, iklan dibayar di muka itu untuk bulan Desember sebanyak sebesar 1.500.000 untuk 10 kali terbit dan kita udah pakai 3 kali nih. Nah, selama bulan Desember tuh kita cuma pakai 3 kali, tapi kita bayar untuk 10 kali terbit. Nah, jadi kita ngitungnya 3 per 10 dikali 1.500.000 itu hasilnya 450.000. Nah, kalau misalkan kita makainya 4 kali atau 5 kali nih, jadi pada bulan Desember tuh kita makainya 5 kali untuk 10 kali terbit. Nah, itu tuh kita ngitungnya 5 per 10 dikali 1.500.000. Jadi sesuai kita makainya berapa kali per 10 kali terbit itu kita bayar untuk berapa kali terbit. Jadi kan kita bulan Desember 3 kali terbit. Untuk 10 kali 3 per 10 dikali 1.500.000 itu hasilnya 450.000. Terus untuk akunnya itu beban iklan sama iklan dibayar di muka sebesar 450.000. Paham? Jadi dimasukin nominalnya yang udah terpakai gitu ya Teh? Bukan Iya. sisanya. Iya, bukan sisanya. Kalau sisanya kan kita sisanya 7 kali lagi nih buat terbit. Kalau misalkan penyesuaian itu biasanya sebenarnya penyesuaian itu ada dua pendekatan. Yang pertama itu pendekatan raja, yang kedua itu pendekatan laba rugi. Jadi kalau kita pakai itu ini nih pendekatan raja. Jadi kalau misalkan kita pakai pendekatan laba rugi nih, itu akunnya itu iklan dibayar di muka sama beban iklan. Kalau kita kan sekarang lagi pakai pendekatan raja. Jadi kalau misalkan pendekatan laba rugi itu kita makainya yang belum terpakai. Iya, yang belum terpakai sebanyak berapa.
Kan kita belum terpakai sebanyak 7 kali tuh. Sampai sini paham? Paham, Teh. Lanjut ya. Tadi kan yang kedua perlengkapan yang terpakai. Nah, perlengkapan yang sudah terpakai itu sebanyak 5 juta. Nah, kalau ini tuh langsung ditulis aja. Jadi, akunnya itu beban perlengkapan sama perlengkapan sebesar nominalnya itu 5 juta. Beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit, nominalnya 5 juta, perlengkapan juga 5 juta. Paham? Paham, Teh. Lanjut ke yang ketiga, gaji karyawan yang belum dibayar sebesar 2 juta. Nah, di sini kan gaji yang belum dibayar tuh langsung diinin aja ke beban gaji sama utang gaji. Karena kan kita belum bayar gaji nih, otomatis kita maksudnya ke utang gaji, terus di debitnya itu beban gaji sebesar 2 juta. Jadi debit beban gaji 2 juta, di kreditnya utang gaji 2 juta. Kalian soal yang kayak gini udah pernah dikerjain belum? Pernah, Teh, ada soal yang mirip-mirip. Terus yang ini, yang ketiga ngerti? Ngerti, Teh. Paham, Teh. Lanjut ya, yang keempat. Itu sewa yang sudah kadaluarsa sebesar 12 juta. Nah, ini tuh kadaluarsa itu berarti yang tersisa. Perhitungannya itu beban nominalnya langsung ditulis aja sama yang di debitnya itu beban sewa sebesar 12 juta sama sewa dibayar di muka sebesar 12 juta juga. Paham yang keempat ini? Kalau paham, kita lanjut yang kelima. Yang kelima itu ada beban asuransi sebesar 2.400.000. Nah, itu dibayar tanggal 1 April 2015 untuk masa 1 tahun. Nah, selama 1 tahun itu kan kita baru make dari bulan April sampai bulan Desember. Nah, dari bulan April sampai Desember itu kan terpakai selama 9 bulan. Nah, kan kita bayar untuk 1 tahun nih. 1 tahun itu kan 2.400.000, sedangkan kita baru make 9 bulan. Nah, kita hitungnya tuh yang sudah terpakai kayak yang pertama tadi, yang iklan. Kan kita iklan bayar untuk 10 kali terbit. Sedangkan kita baru make 3 kali. Sama kayak yang di asuransi ini, kita bayar untuk 1 tahun, tapi kita baru make 9 bulan. Jadi kita ngitungnya yang sudah terpakai. Jadi ngitungnya itu 9, kan kita makainya udah 9 bulan nih. 9 per 12 dikali nominalnya itu 2.400.000, hasilnya itu 1.800.000. Akunnya itu di debit beban asuransi sebesar 1.800.000, di kreditnya itu asuransi dibayar di muka 1.800.000. Sampai sini paham? Paham, Teh. Paham, Teh. Kalau ada yang bertanyain, sok tanyain aja. Soalnya kalau misalkan kita jurnal penyesuaiannya kurang tepat gitu, nanti di neraca lajurnya takutnya malah salah gitu. Tapi kalian kalau waktu ngerjain sama Bu Leni udah benar-benar selesai sampai jurnal penutup. Kalau misalkan jurnal penyesuaiannya kalian ada yang kurang ngerti atau belum ngerti, tanyain aja. Ini bahasnya mau lanjut atau gimana? Lanjut aja, Teh. Lanjut aja, Teh. Mau lanjut ke yang ini, kertas kerja. Iya, Teh. Jelasin kertas kerjanya, Teteh jelasin aja ya. Soalnya kan contoh soalnya juga
baru, terus Teteh juga nggak iniin formatnya. Kalian makainya yang kertas kerjanya itu yang neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca setelah disesuaikan, laba rugi, sama neraca. Iya teh, yang 10 kolom. Oke. Kalian udah tahu kan itu posisi-posisinya kayak gimana? Kayak misalkan pendapatan ada di mana, beban di mana, yang masuk ke neraca mana, laba rugi mana. Udah ngerti? Ngerti teh. Belum teh, mau dijelasin aja. Kan neraca saldo udah ini ya, dari soalnya. Kan kita kalau misalkan kita ngerjain dari awal, pasti kita udah tahu, udah nyusun neraca saldo sebelum kita ngerjain jurnal penyesuaian. Nah, kalau misalkan kita udah neraca saldo itu udah ada, kita masukin aja ke kolom yang neraca saldo sesuai dengan debit kreditnya. Setelah neraca saldonya udah selesai, balance, kita lanjut ke jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian itu yang tadi yang kita kerjain. Masukin yang misalkan ikan dibayarin mukanya ada di posisi kredit, kita masukin di kredit. Terus sewa dibayar di mukanya ada di posisi kredit, kita masukin di kredit. Asuransi dibayar di mukanya di kredit. Pokoknya sesuai sama yang posisi kita ngerjain pas di jurnal penyesuaian itu. Nah, setelah kalian masukin posisi debit kreditnya udah, itu kalian hitung kalau misalkan balance, kalian lanjut ke neraca saldo disesuaikan. Nah, di neraca saldo disesuaikan nih, kayak misalkan di kas itu kan jarang sih ada jurnal penyesuaian, jadi neraca saldo disesuaikan itu biasanya kas itu langsung dari neraca saldo itu, kayak misalkan kasnya itu ada 8 juta, nah neraca saldonya itu 8 juta. Terus kalau misalkan ada yang disesuaikan nih, kayak tadi di neraca saldonya iklan dibayar di mukanya ada 1.500.000, terus kita sesuaikan itu di posisi kredit iklan dibayar di mukanya 450. Nah, neraca saldo disesuaikan itu hasil pengurangan dari, kan ikan dibayar di muka tuh posisinya di debit nih, karena dia termasuk ke akun harta atau aset. Nah, itu 1.500.000 dikurangin sama 450. Itu 1.050.000. Nah, setelah semuanya udah kalian hitung, di neraca saldo disesuaikan, kalian hitung kalau balance, lanjut ke laba rugi. Nah, kalau di laba rugi itu, yang masuk ke laba rugi itu apa aja? Ada yang tahu nggak? Pendapatan dan beban teh. Beban-beban teh. Nah, di laba rugi itu ada akun pendapatan dan beban-beban. Sama kayak kalian nyusun laporan laba rugi. Nah, laba rugi di neraca lajur nih sama kayak di laporan laba rugi itu tuh ada akun pendapatan sama beban-beban. Kalau akun pendapatan kan ada di posisi kredit. Nah, kalau akun beban-beban kan ada di posisi debit tuh. Nah, itu tuh itu nggak apa-apa kalau nggak balance, soalnya kita bakal nyesuaiin sama yang di neraca. Jadi kita nyari balance-nya itu tuh untuk tahu perusahaan itu tuh laba atau rugi gitu. Kalau misalkan kreditnya lebih pendapatannya lebih kecil daripada beban, itu otomatis kita rugi. Kalau misalkan pendapatannya lebih gede lebih besar daripada beban, nah itu kita laba. Terus kalau misalkan kalian laba ruginya udah dimasukin, terus jumlahnya itu nggak balance, itu nggak apa-apa karena kita mau nyesuaiin untuk di akhir nanti. Terus kita lanjutkan neraca. Nah, neraca ini kan saldo-saldo dari akun-akun harta sama modal dan price. Kan pendapatan sama beban tadi itu udah di akunnya, udah di kolomnya laba rugi. Nah,
kolomnya neraca ini nih sisanya dari pendapatan sama beban tadi, kayak kas, piutang, perlengkapan, peralatan, akumulasi peralatan, terus modal, pray, asuransi, sewa, terus utang, itu adanya di neraca. Nah, setelah kalian jumlahin, kalau misalkan di kreditnya itu lebih besar daripada di debitnya, di neraca itu kita tuh rugi. Jadi kita sesuai nih laba ruginya sama neracanya. Kan misalkan di laba ruginya tuh kita debitnya lebih besar. Sedangkan kreditnya pendapatannya itu kita lebih kecil. Nah, pasti di neracanya itu kita debitnya lebih kecil daripada kreditnya yang lebih besar gitu. Nah, kita di situ bakalan dapat rugi gitu, karena pendapatan itu lebih kecil daripada beban-beban yang kita keluarin gitu. Sampai sini paham? Paham, Teh. Oke, lanjut ke yang laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu kan ada 4 nih, tapi biasanya yang dipakai tuh kadang cuma laba rugi, perubahan modal, sama neraca. Arus kas tuh kadang dipakai, kadang enggak gitu. Biasanya sih kalau jasa itu arus kas kayaknya jarang dipakai deh. Tapi kalian dikasih tahu bulan ini arus kas dipakai nggak? Enggak, Teh. Enggak, Cuma Teh. 3. Oh, cuma sampai neraca. Iya, Teh. Nah, buat di laporan laba rugi itu kan tadi sama tuh kayak yang di neraca lajur, ada pendapatan sama beban-beban. Nah, pendapatan kalau di laporan laba rugi kan langsung ketahuan nih labanya itu berapa, karena kita udah langsung ngurangin pendapatan itu berapa dikurangin sama jumlah beban-beban itu berapa. Kalau misalkan pendapatannya kayak tadi nih lebih kecil daripada beban-beban, nah kita di situ tuh rugi. Otomatis di perubahan modalnya itu kan, kalau di perubahan modal itu kan modal awal ditambah sama laba dikurangin sama price. Sedangkan kalau misalkan kita dapat rugi, otomatis modal awalnya kita dikurangi sama ruginya perusahaan, dikurangi lagi sama price. Nah, itu jumlahnya nanti jadi modal akhir kita. Kalau laba rugi kalian ngerti kan? Ngerti, Teh. Sama perubahan modal, perubahan modal tuh sebenarnya laporan yang simpel gitu tuh. Cuman ada modal, laba, price gitu. Terus kita dapat modal akhirnya. Kalian ngerti kan kalau yang laporan perubahan modal? Ngerti, Teh. Ngerti, Teh. Oke, lanjut yang ke laporan neraca. Yang laporan neraca kan kita ada aktiva sama pasiva. Nah, aktiva sama pasiva itu kan aktivanya tuh ada harta lancar sama ada aset lancar sama aset tetap. Nah, aset lancar tuh biasanya kayak kas, piutang, asuransi, sewa, iklan, peralatan. Itu tuh dijumlahin nanti dapat jumlahnya dari aset lancar. Nah, setelah kalian hitung aset lancar, hitung ke aset tetapnya. Nah, di aset tetap tuh biasanya ada peralatan, kendaraan, terus tanah, gedung. Nah, setelah itu kalian jumlahin, terus kalian dapat jumlah aset tetapnya, nanti kalian jumlahin sama aset lancarnya. Aset lancar plus aset tetap nanti bakalan dapat hasil total dari aktiva yang ada. Nah, untuk posisi yang pasiva itu kalian
kan Pasifa itu terdiri dari utang sama modal. Modal di sini tuh modal akhirnya perusahaan. Kan tadi kita udah nyusun laporan perubahan modal tuh. Nah, di neraca itu kita masukinnya bukan modal awal. Jadi kita masukin itu modal akhir dari perhitungan di laporan perubahan modal itu. Nah, kalau misalkan kalian nyusun kewajiban itu tuh ada yang kewajiban jangka pendek, ada yang jangka panjang. Kayak misalkan kewajiban jangka pendek tuh kayak utang, kewajiban-kewajiban yang harus kita bayar saat pokoknya kewajiban-kewajiban selama perusahaan berjalan gitu, kayak utang usaha, utang gaji, utang bunga, utang pajak. Nah, kalau misalkan kewajiban jangka panjang tuh kayak kewajiban hipotek atau utang hipotek, terus utang bank. Nah, itu masuknya ke kewajiban jangka panjang. Kalau misalkan cuma ada kewajiban jangka pendek, kalian hitungnya kewajiban jangka pendek aja. Misalkan cuma ada utang usaha sama utang gaji nih. Nah, kalian jumlahin. Nah, itu jumlahnya itu termasuk ke jumlah kewajiban. Terus, selain ada kewajiban di Pasifa itu kan juga ada ekuitas atau modal dari perusahaan itu kan. Nah, tapi perusahaan modal di sini itu bukan modal awal yang yang kita masukin tuh bukan modal awal gitu dari perusahaan, karena kan kita udah nyesuaiin nyusun laporan perubahan modal gitu. Nah, laporan perubahan modal itu kan kita dapat tuh yang namanya modal akhir. Nah, modal akhir itu nanti kita masukin ke bagian ekuitas. Nah, setelah kita tahu jumlah kewajiban berapa, tahu modal akhir kita berapa, nah kita jumlahin tuh. Nah, dapat namanya total akhir dari Pasifa. Pokoknya jumlah aktiva sama Pasifa itu harus balance, karena kan aktiva sama Pasifa tuh kayak rumus dasarnya persamaan dasar akuntansi tadi. Yang pertama, aktiva harus sama dengan kewajiban pas modal gitu. Sampai sini kalian paham? Izin bertanya. Ya. Misalnya di laporan laba rugi itu ada laba sebelum pajak, itu gimana ya Teh? Itu laba sebelum pajak. Nah, kalau misalkan laba sebelum pajak tuh kita tuh belum masukin perhitungan pajaknya. Kayak misalkan kita dapat pajak nih, kayak pajak PPh berapa, PPh 2 biasanya tuh 2 berapa ya? 23 atau 24 gitu. Yang pajak beban pajak perusahaan. Itu biasanya itu dihitungnya setelah laba bersih sebelum pajak. Nah, laba bersih sebelum pajak itu kan kita belum masukin pajaknya. Nanti setelah kita masukin pajaknya, kita hitung pajaknya. Jadi misalkan laba bersih nih, nanti disesuaikan berapa sih beban pajak yang kita dapat, nanti dihitung sama laba bersih yang kita susun tadi, yang dari pengurangan pendapatan dikurang sama beban tadi. Biasanya sih kalau perusahaan jasa itu cuma sampai laba bersih sebelum pajak. Kalau laba bersih setelah pajak itu biasanya di perusahaan dagang kebanyakan. Tapi ada juga sih perusahaan jasa yang sampai laba bersih setelah pajak. Paham kan? Paham Teh, berarti pajak tuh masuknya ke aktiva ya Teh? Iya. Terus mau lanjut ke jurnal penutup ya. Kalau yang laporan keuangan kalian udah pada ngerti kan? Atau ada yang mau tanyain lagi? Kalau enggak, kita lanjut ke yang jurnal penutupan.
Lanjut aja Teh. Oke, lanjut ke jurnal penutup. Nah, jurnal penutup tuh kalian udah tahu belum sih akun-akunnya? Apa aja sih yang akun-akun yang harus ditutup? Ada yang tahu nggak? Tahu Teh, Apa aja? sebentar Teh. Ada service revenue, terus akun beban, terus akun modal sama prive. Nah, kalau itu kan akun-akun yang ditutup. Nah, itu kan posisi-posisinya kan penghasilan itu ada di kredit, beban itu ada di debit, terus modal itu ada di kredit, price itu ada di debit. Nah, kalau di jurnal penutup itu pasti kebalikannya karena kita mau nutup akun-akun yang kayak akun-akun tadi itu yang penghasilan, beban, terus price, terus ikhtisar laba rugi. Nah, pasangan jadi kalau misalkan kita penghasilan nih, kita tutup akun penghasilan. Itu tuh akun penghasilan kan otomatis di debit karena tadinya kan penghasilan tuh di kredit. Karena kita menutup, jadi kita pindahin ke debit. Nah, posisi di kreditnya itu ikhtisar laba rugi. Kalau kalian ngajain jurnal penutup, akun di kreditnya apa? Ikhtisar laba rugi atau apa? Teh, boleh diulangin? Hmm. Kalian waktu ngajain yang jurnal penutup, pas penghasilan, menutup akun penghasilan itu kalian pas di kreditnya akunnya apa? Ikhtisar laba rugi atau apa? Akun pendapatan di debit, terus ikhtisar laba ruginya di kredit. Oke. Kan kalau misalkan penghasilan itu biasanya itu kan kalau kita dapat tuh dikreditkan. Sedangkan kita mau menutup akun penghasilan nih, jadi kita akun penghasilannya dipindahin ke debit, ikhtisar laba ruginya di kredit. Nah, untuk selanjutnya itu yang menutup akun-akun beban. Beban-beban itu biasanya ada beban gaji, beban perangkatan, beban sewa, beban listrik, air dan telepon, beban asuransi, dan beban-beban yang lainnya. Nah, kan akun beban tuh biasanya ada di debit. Sedangkan kita tuh menutup akun-akun beban itu, jadi beban-beban itu kita pindahin ke kredit, sedangkan di debitnya itu kita masukkan akun ikhtisar laba rugi. Jadi ikhtisar laba rugi di debit, akun beban-beban itu ada di kredit karena kita mau menutup beban-beban untuk menjadi nominalnya 0 gitu. Nah, terus kita nutup akun ikhtisar laba rugi. Nah, ikhtisar laba rugi itu kita dapat dari laba yang kita hitung di laporan keuangan laba rugi. Jadi, ikhtisar laba rugi itu kan di debit, di kreditnya tuh modal. Ikhtisar laba ruginya sebesar di laba hasil dari perhitungan di laporan laba rugi, terus modalnya juga sama yang ikhtisar laba rugi. Terus nutup akun price. Nah, akun price itu kan sama kalau misalkan kita mengambil uang sebesar 5 juta gitu. Nah, itu kan kalau misalkan bertambah itu di debit tuh. Nah, kalau misalkan ini kan kita mau nutup akun price. Otomatis akun price-nya itu di kredit, sedangkan di debitnya itu akun modal. Nah, nominalnya itu sebesar price yang kita ambil gitu. Misalkan price-nya 5 juta tuh. Terus kita menutup price-nya ya 5 juta gitu. Price di kredit, modal di debit gitu. Sampai sini paham? Paham Teh. Terus kalian mau ada yang mau ditanyain? Kalau yang belum paham atau gimana? Silahkan. Teh izin bertanya, Ya, bedanya jurnal penutup sama jurnal pembalik tuh apa ya Teh? Soalnya kan sama-sama dibalik debit kreditnya.
Jurnal pembalik. Bentar, kalau jurnal pembalik itu biasanya, kalau Teteh sih waktu itu ngajainnya nggak sampai ke jurnal pembalik sih. Jurnal pembalik tuh jarang selesai gitu. Paling cuma sampai jurnal penutup sama saldo, neraca saldo setelah penutupan gitu. Nih beda dari antara jurnal penutup sama jurnal pembalik. Kalau misalkan jurnal penutup tadi kan kayak pendapatan, terus beban, terus price, sama isi laba baru gitu kan ditutup tuh. Sedangkan kalau yang akun-akun yang harus dia ada di jurnal pembalik itu kan, itu tuh akun-akun yang nanti muncul lagi di neraca saldo awal. Kalau misalkan kita nih nyusun laporan dari transaksi sampai jurnal pembalik itu bulan November. Nah, kita nih mau nyusun laporan keuangan bulan Desember dari awal sampai akhir lagi sampai jurnal pembalik. Nah, dari jurnal pembalik itu tuh akun-akun yang ada di jurnal pembalik itu kan kayak beban dibayar di muka, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih harus diterima. Itu kan ada di nantinya akan mempengaruhi untuk neraca saldo awal di bulan Desember gitu. Jadi akun-akunnya aja udah beda gitu. Kan kalau misalkan yang jurnal pembalik itu tuh membalik jurnal penyesuaian dengan tujuan membentuk akun neraca saldo yang baru. Kalau jurnal penutup itu kan untuk menutup akun-akun yang disesuaikan gitu. Ngerti? Iya, Teh, paham. Ada yang mau ditanya lagi? Ya, terima kasih. Sama-sama. Kalau misalkan nggak ada yang ditanyain, kita selesai gitu. Kalau misalkan ada yang bertanya lagi, silahkan tanyain aja gitu. Ini udah paham semua? Insya Allah paham, Teh. Oke, kalau misalkan udah paham semua, berarti dicukupkan aja ya kembali ke moderator untuk bimbel pada hari ini. Untuk semuanya, terima kasih buat kalian yang udah dengerin. Semoga kalian semua paham sama bimbel hari ini. Kalau ada kesalahan atau apa dari Teteh, mohon dimaafkan ya. Makasih Iya, juga, Teh. terima kasih, Teh. Makasih juga Teteh. Iya, semoga UASnya lancar dan bisa. Amin, Teh. Amin, Teh. Terima kasih kepada Teh Dwi yang sudah menjelaskan materinya dengan jelas. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat buat sekarang dan ke depannya. Semoga UASnya juga lancar, bisa ngisi UASnya. Mungkin bimbel kali ini dicukupkan ya.